Fitri ya. Kalau ini pernyataan saya yang benar yang mana nih Fitri? Ada ikatan hidrogen, ada interaksi hidrogen. Nah, mana yang salah atau mana yang benarnya? Atau dua-duanya benar? Ikatan hidrogen sih Pak. Yang apa? Halo, harus dengar nggak? Kok suaranya tambah hilang? Cek suara saya terdengar tidak Pak? Sekarang kedengaran. Ya, apa Okay. yang benar ikatan atau interaksi? Ikatan hidrogen Pak. Yang benar ikatan hidrogen ya, bukan interaksi hidrogen. Ada darah padangnya. Iya, seperti itu Pak. Oke. Alfred, ada Alfred Pati Senah? Ada Pak. Kamu kenapa kok saya nyebut ada ikatan hidrogen, ada interaksi hidrogen? Itu memang ada bedanya antara ikatan dengan interaksi, Dek? Kayaknya ada Pak. Gimana ya? Adanya gimana? Kalau saya perhatikan yang ada kata interaksinya itu biasanya lebih lemah daripada ikatan. Contohnya interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik itu interaksi gitu. Kalau hidrogen tadi? Ikatan. Ikatan ya. Sepakat Almira Fiorizki. Almira monitor nggak Almiranya? Oh, Almiranya nggak monitor. Kalau Alia monitor nggak? Alia Farhah. Iya Pak. Nah, kamu monitor tadi kita diskusi atau kamunya lagi di tempat lain? Monitor Pak. Jadi tahu bedanya antara interaksi dengan ikatan? Tahu Pak mungkin. Insya Allah. Coba diceritain yang kamu tahu aja. Kalau misalnya yang barusan saya dengar sih, katanya kalau misalnya interaksi itu kayak lebih lemah kan Pak. Saya setuju sih, soalnya kalau misalnya kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya kita cuma berinteraksi sama orang, belum tentu kita tuh bakal sering ketemu sama orang itu gitu. Tapi kalau misalnya kita berikatan, kita bakal cenderung lebih ketemu. Jadi ya saya mikirnya kalau ikatan bakal lebih kuat Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau kovalen itu ikatan atau interaksi? Kovalen, ikatan. Kalau jembatan garam, ikatan atau interaksi? Elektrostatik. Interaksi, Pak. Atau kamu nebak-nebak? Dikira-kira. Kira-kira. Oke, ini Ariena Nur Cahyanti udah di unmute kan, mau ikut jawab? Ariena, asih. Iya, Pak. Tahu kira-kira bedanya ikatan dengan interaksi? Sejauh ini kira-kira sama Pak, sama teman-teman yang lain. Belum ada jawaban yang beda. Belum ada jawabannya. Jadi ada ikatan, katanya lebih kuat kan, Bella? Ya, Bella Valeria. Nah, jadi interaksi itu lebih lemah, itu loh katanya ya. Jadi kalau kemudian misalnya kovalen itu ikatan
atau interaksi, Bella? Menurut saya ikatan, Pak. Memang yang kuat-kuat tuh apa aja sih, Bella? Ikatan kovalen, ikatan hidrogen, seperti itu, Pak. Ikatan ion ada nggak? Waktu SD kan diajarin ikatan ion gitu tuh ya? Iya, ada juga, Pak, ikatan ion. Itu interaksi atau ikatan itu? Ikatan, Pak. Ya, siapa? Bayu tadi yang jawab. Gimana Bayu? Iya, Pak. Jadi Tapi suaranya kecil banget kamu, Bayu. halo, Pak. Apakah terdengar, Pak? Agak sayup-sayup, Bayu. Agak keras dikit. Oh ya, sekarang sudah terdengar belum, Pak? Sekarang sudah mulai agak terdengar. Oh ya, Pak. Ini saya pakai laptop, Pak. Mohon maaf. Jadi Nggak apa-apa, saya juga pakai ya. laptop. Menurut saya ikatan dan interaksi itu tadi poin intinya udah tersampaikan, Pak, mengenai lemah atau kuatnya. Nah, mungkin mau menambahkan sedikit, mungkin yang dibilang dengan lemah kuatnya itu interaksinya, Pak. Kalau misalnya yang saya tahu tuh ikatan itu biasanya dia muncul karena adanya suatu kerapatan elektron di antara kedua atom di dalam orbital kalau nggak salah, Pak. Jadi makanya kenapa ada ikatan kayak gitu. Nah, yang saya tahu tuh ikatan itu kayak contohnya ikatan ionik, terus habis itu ada kovalen kayak gitu. Terus kalau misalnya interaksi tuh kayak tadi interaksi hidrogen gitu, Pak. Bukan ikatan hidrogen, teman-teman kamu yang lain maunya hidrogen. Kalau itu saya ikatan. cenderungnya mungkin emang interaksi sih, Pak. Makanya kayak pembentukan struktur sekunder tersier itu sebenarnya karena ada interaksi antar gugus samping dari asam amino itu sendiri sih. Makanya kenapa terjadi pelipatan gitu, Pak. Sepertinya kayak gitu, Pak, dari saya. Makasih, Pak. Oke ya. Yang lain mau ngasih pandangan atau pendapat, ngacung, enggak? Ada yang ngacung? Oh, Amelia, enggak Amelia? Izin menambahkan sedikit, Pak, mungkin gini ya. Kalau interaksi itu apa ya namanya? Bisa menimbulkan ikatan gitu. Jadi interaksi yang kuat bisa kayak menghasilkan sebuah ikatan. Kayak gitu mungkin, Pak, hubungannya antara interaksi sama ikatan. Baik, makasih Amelia. Ada yang lain yang mau ngasih saran, masukan, atau pandangan, atau pendapat? Silakan, ngacung. Ya, itu nomor berapa tuh yang ngacung? Saya aja di sini nomor 56, tapi kalau itu coba tak cari. Silakan, Dek. Ya, Pak. Halo, udah terdengar belum, Pak? Sudah. Kalau dari saya, mungkin sepengetahuan saya, ikatan itu timbul karena adanya, kalau di kovalen kan sharing elektron, kalau di ionik adanya serah terima elektron. Terus kalau di ikatan logam itu adanya elektron yang terdelokalisasi. Nah, kalau interaksi itu nggak ada pertukaran atau sharing elektron gitu, Pak. Baik. Masih ada yang ingin nyampaikan sesuatu? Boleh, ngacung. Sudah cukup. Nah, sekarang jadi semua yang kamu jawab itu ya mirip-mirip oke lah ya. Tapi
lebih tepatnya katanya, tolong nanti diingat ya, catat maksud saya, nanti kalau 10 tahun lagi ada 20 tahun lagi ada yang nanya, kamu biar masih ingat gitu loh. Ya. Ikatan itu kalau ada senyawa A berikatan dengan senyawa B, itu akan membentuk senyawa baru, maka disebut ikatan. Ya. Tapi kalau A dengan B tidak menghasilkan senyawa baru, itu baru interaksi namanya, Dek. Ya. H dengan O menjadi H2O gitu misalnya. H2 dengan O2 menjadi H2O, maka dia ikatan. Ya. Jadi Na dengan Cl, Na plus dengan Cl minus menjadi NaCl, menghasilkan NaCl, dulunya NaOH dengan HCl gitu misalnya, baru menghasilkan itu ikatan. Tapi DNA rantai apa berinteraksi G-nya, guanosinnya, guanosin berinteraksi dengan sitosin, itu tidak membentuk DNA baru kan? Nah, itu namanya interaksi namanya, ya, interaksi hidrogen. Jadi orang masih mengatakan kalau tidak membentuk senyawa baru, maka itu belum ikatan. H2O berinteraksi dengan H2O yang lain, itu tidak menghasilkan H2O baru atau menghasilkan senyawa baru. Kalau kayak gitu, baru adanya interaksi hidrogen. Ya, jadi belum sampai itu. Ada yang mau disampaikan dulu mengenai ikatan sama interaksi? Semua jelas? Silakan ngacu kalau ada yang mau sampaikan sesuatu. Oke, nggak ada kan ya? Baik, sekarang saya mulai ada struktur primer dari protein. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu struktur primer protein? Ada gambarnya di situ. Ya. Nah, silakan. Yang bisa mendefinisikan itu ngaco. Apa yang dimaksud dengan struktur primer protein? Kalau tidak ada yang ngacung dulu, saya pergi ke urutan nama Anda, tapi kalau yang tadi banyak di A, sekarang banyak di Z dulu ya. Tapi yang namanya dari Z cuma ada satu, jadi Zahra dulu. Zahra atau Zahro? Ada, Pak. Nah, Hadir, Pak. Zahra itu apa yang dimaksud dengan struktur primer protein? Kalau misalnya menurut saya, tapi maaf ya Pak kalau misalnya keliru, setahu saya struktur primer ini, jadi dia rangkaian yang menentukan sifat dasarnya gitu. Dia menentukan sifat dasar protein, kayak misalnya di slide Bapak, di situ terlihat ada proalanin, lisin segala macam, jadi itu untuk menentukan sifat dasar proteinnya, dan secara umum itu menentukan bentuk struktur sekunder, tersier, kayak gitu Pak. Terima kasih. Sifat dasar protein itu apa maksudnya, Zahra? Maksudnya misalnya suatu protein itu kan ada sifat-sifat tertentunya. Misalnya contohnya tuh misalnya lisin atau alanin gitu. Nah, pokoknya sifat dasar gitu Pak. Jadi misalnya protein satu dan lainnya itu berbeda, kayak misalnya dia bisa
tahan di suatu suhu tertentu kayak gitu Pak. Ya, tentu saja urutan asam amino akan membentuk protein tertentu kan. Kalau urutannya beda ya nanti sifat dasar proteinnya beda. Ya oke. Iya Pak. Sekarang Winda. Winda Purba ada? Ada Pak. Gimana Winda? Apa yang dimaksud dengan struktur primer protein? Urutan asam amino penyusun protein, terus asam aminonya ini dihubungkan dengan ikatan peptida, Pak. Jadi kalau dia dihubungkan dengan ikatan peptida saja, maka dia struktur primer gitu, Winda maksudnya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi sebetulnya ya saya lengkapi dikit lah, tapi udah benar. Jadi struktur primer adalah susunan asam amino atau urutan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida plus ikatan kovalen lain. Bisa juga SS bridge, jembatan S, atau sulfida, itu ikatan sulfida masih dikategorikan sebagai struktur primer ya. Jadi struktur primer biasanya didefinisikan adalah urutan asam amino yang dihubungkan satu dengan yang lain dengan ikatan kovalen. Ya. Nah, sekarang Vanessa. Vanessa ada? Ada, Pak. Nah, ya. Apa yang dimaksud dengan struktur sekunder atau secondary structure of protein? Biasanya kalau di struktur sekunder itu ada ikatan hidrogennya, Pak. Ya, ada ikatan hidrogen gimana? Di mana ikatan hidrogennya? Jadi di antara rangkaian asam aminonya gitu biasanya distabilkan gitu ya Pak ya sama ikatan hidrogen. Bentuknya 3 dimensi. Ya, Jessica kamu matiin dulu biar Vanessa bisa nyampaikan dengan lebih enak. Ya, silakan Vanessa diulangi. Iya. Jadi kalau struktur sekunder itu biasanya di antara asam aminonya distabilkan lagi Pak oleh ikatan hidrogen. Terus biasanya strukturnya itu berbentuk 3 dimensi. Oh gitu, sekunder itu 3 dimensi. Iya, contohnya kan kayak gini Pak, ada alpha helix, ada beta sheet gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau tersier itu 3 dimensi atau 4 dimensi lagi nanti kamu bilang. Ya oke. Tersier 3 dimensi juga ya Pak. Oh gitu. Sekunder belum 3 dimensi loh ya. Belum ya Pak. Biasanya belum refer ke 3 dimensi. Sekarang Samizar. Samizar atau siapa tuh? Ada Samizar? Ada Pak. Samizar tadi dikatakan oleh Vanessa, struktur sekunder adalah adanya struktur primer, artinya urutan asam amino yang dihubungkan dengan ikatan kovalen, tapi juga ada distabilkan oleh interaksi hidrogen. Ya, nah saya setuju lah ya. Tapi interaksi hidrogen antara apa dengan apa? Samizar. Yang saya tahu Pak, interaksi hidrogen yang terjadi itu antara gugus tertentu pada rantai samping asam aminonya Pak. Nah, apa itu gugus tertentunya biasanya Samizar? Gugusnya, aduh Pak, saya lupa, ada yang COH, terus juga ada yang lain-lain sih Pak, tergantung masing-masing sifat dari asam amino itu sendiri. Oh gitu. Iya Pak. Oke. Sri Widiyantri. Sri, ada Sri? Ya Pak.
Sri, itu saya masih tanya yang sama. Itu ikatan atau interaksi hidrogen yang ada pada struktur sekunder. Ya, interaksi hidrogen yang ada pada struktur sekunder itu dibangun oleh gugus apa dan di mana lah gitu. Gimana Sri? Itu yang di rantai samping bukan ya Pak? Bukan, yang tadi rantai samping soalnya. Ya, rantai samping nanti dulu ya. Jadi bukan rantai samping. Yang mengandung O. Halo? Ya, halo. Dengar. Gugus yang mengandung O pada suatu rantai samping asam amino berikatan dengan yang mengandung H pada asam amino lainnya. Oh gitu, banyak yang H, asam amino pada H-nya. Ya oke, jadi kita sepakat ada interaksi hidrogen ya, di samping kovalen yang pada struktur primer. Nah, jadi Sonia ada ya, Marcelin? Iya Pak, ada. Nah, Sonia, apa sih maksud interaksi hidrogen itu? Interaksi apa sih, Sonia? Iya, interaksi antara atom hidrogen dengan atom lainnya, gitu Pak. Kalau atom hidrogen dengan atom yang lainnya H2O itu kan atom hidrogen dulunya dengan atom lainnya. NH3 itu juga hidrogen dengan atom lainnya. Nah, yang ini yang gimana? Yang hidrogen yang seperti apa? Oh, yang sekunder ya Pak? Nggak, interaksi hidrogen dulu, interaksi hidrogen. Secara umum. Iya, dengan yang FON gitu kan Pak maksudnya? Atau gimana pertanyaannya? Iya, gitu Pak. Pertanyaannya yang dimaksud dengan interaksi hidrogen itu interaksi antara apa dengan apa? Dengan F, O, dan N. Itu maksudnya pertanyaannya. Itu bukan Pak? Enggak, pertanyaannya bukan itu. Itu jawabannya namanya, Dek, bukan pertanyaan. Iya, itu jawaban saya. Jawaban kamunya, tapi apa? Siapa yang berinteraksi dengan FHN itunya itu? Ya. Nah, sebelum saya tambahin yang lain-lain itu, saya kasih tahu dulu ya. Interaksi hidrogen itu interaksi yang terbentuk antara gugus H. Ini gugus H itu tidak sama dengan atom H loh ya. Antara gugus H yang sedikit positif. Jadi ada gugus H sedikit positif. Jadi H-nya harus nempel di sesuatu. Kalau atom itu keliaran sendirian dia kan. Jadi gugus H yang sedikit positif dengan suatu gugus yang sedikit negatif ya. Yang bermuatan sedikit negatif. Jadi interaksi hidrogen adalah interaksi gugus H yang sedikit positif dengan suatu gugus yang bermuatan negatif, ada sedikit bermuatan negatif ya. Jadi bukan H, bukan atom H, bukan. Bukan juga gugus H yang sedikit negatif, bukan. Ada misalnya NaH, itu H-nya negatif karena Na-nya cenderung positif kan. Jadi itu. Jadi ini adalah misalnya OH, COH. Nah, itu H-nya sedikit positif ya. Jadi H yang sedikit positif di gugus tapi ya bukan atom. Gugus H yang sedikit positif
dengan suatu gugus yang sedikit negatif. Umumnya yang negatif itu bisa gugus oksio, gugus N, gugus N misalnya di amina, ya gugus F yang tadi disampaikan oleh siapa tadi? Sonia itu. Ya, jadi itu ikatan hidrogen, interaksi hidrogen. Ya. Oke, nah Sofi ada? Hadir, Pak. Kedengaran tidak, Pak? Sofi, itu gugus H yang sedikit positif yang mana di dalam suatu protein atau gugus negatif sedikit negatif yang mana yang di dalam protein yang akan membangun sekunder, Sofi? Akan membangun sekunder. Gugus. Enggak. Gugus amin. Gugus. Wah, suaranya hilang, Sofi. Sinyal. Sekarang kedengaran tidak, Pak? Sekarang kedengaran, tadi tidak jelas. Sinyalnya susah, Pak. Sinyalnya susah, sekarang sinyalnya gampang tuh. Kamu kedengaran enggak? Yang saya tahu mungkin di ujung dari amina sama karboksil. Itu. Ya. Ya oke. Jadi tolong ini juga perhatiin, catat baik-baik untuk semua ya. Jadi yang membangun struktur sekunder itu adalah interaksi hidrogen yang ada pada CO dan NH melakukan ikatan peptida itu, ya. Jadi di backbone itu. Jadi CO itu O-nya sedikit negatif, NH H-nya sedikit positif. Nah, H yang kemudian sedikit gugus H yang sedikit positif dengan O yang sedikit negatif itu yang berinteraksi hidrogen. Tapi CO dan NH yang ada pada ikatan peptida itu yang membangun ikatan peptida ya. Tapi memang tidak di sebelah-sebelahan. Kalau sebelah-sebelahan kan tidak cukup kuat. Tapi misalnya CO-nya di nomor 1, NH-nya di nomor 4 atau nomor 5. Nah, makanya nanti bisa membentuk helix, ya, alpha helix. Atau juga bisa membentuk beta sheet, ya. Jadi ada alpha helix, ada V helix, sebetulnya banyak helixnya itu, ya. Tergantung dari H nomor berapa atau NH H di N yang nomor berapa dengan CO atau dengan O C yang nomor berapa, ya. Jadi ada alpha helix 14 ya gitu. Itu yang membentuk secondary structure ya. Oke, sekarang Rolina Anna Erika Sihombing ada nggak? Hadir, Pak. Hadir Rolina ya. Kalau struktur tersier apa definisinya Rolina? Susunan struktur sekunder, Pak, yang terhubung melalui ikatan disulfida sama hidrogen juga, Pak. Sama ion juga. Semuanya jadi. Oke. Jadi yang lain, Rido ada Kinanti? Ada, Pak. Oh, saya kira namanya Rido itu cowok, ternyata Kinantinya cewek ya. Ya, gimana? Panggilannya apa? Ayu atau Putri atau Nanti? Panggilannya Kinan, Pak. Kinan, bukan Nanti ya.
Nanti dibilang nanti aja lah kalau. Oke, Kinan. Jadi apa definisi dari struktur tersier, Kinan? Kalau struktur tersier itu struktur yang terbentuk dari adanya interaksi dari gugus R, gugus samping asam aminonya, Pak. Ada ikatan hidrogen, ada interaksi hidrogen, ada interaksi hidrofobik, ada juga interaksi ionik, ada interaksi disulfida, sehingga membentuk folding gitu, Pak. Oke, jadi struktur tersier adalah struktur yang dibangun dari mulai struktur sekunder itu, ya, jadi struktur sekunder plus. Jadi kalau struktur struktur sekunder itu adalah struktur primer plus adanya interaksi hidrogen yang pada CONH yang ada di ikatan peptida. Nah, sekarang struktur tersier adalah struktur sekunder plus adanya interaksi-interaksi lemah yang ada pada gugus rantai samping atau gugus R, ya. Jadi tadi ya saya kira Kinan sudah jawab dengan baik, hanya struktur ikatan SS-nya hilang, ya. Kalau jangan pakai ikatan SS karena ikatan SS biasanya ada di struktur primer, ya. Jadi itu kovalen itu kalau SS. Oke. Raka, kamu tahu struktur kuartener apa, Raka? Dari setahu saya, Pak, kalau struktur kuartener itu jadi kayak kumpulan dari beberapa asam amino yang saling berinteraksi, Pak. Dan kumpulannya itu yang bentuk, ya gitu, Pak, bentuk struktur kuartener. Maksudnya gimana? Kalau struktur primer kumpulan asam amino, kalau struktur kuartener kumpulan asam amino juga, gitu. Jadi rantai asam amino dari kumpulan beberapa struktur tersier, Pak, yang saling berinteraksi. Oh gitu. Rahma, ada Rahma? Rahma Aziz. Rahman, Pak, mungkin maksudnya. Oh, Rahman. Iyalah, Rahman, boleh. Ya, kalau sepengetahuan saya, struktur yang kuartener ya, Pak? Iya. Itu gabungan beberapa subunit tersier yang membentuk suatu struktur baru gitu, Pak, membentuk struktur kuartener. Jadi struktur kuartener adalah beberapa struktur tersier yang berinteraksi satu dengan yang lain membentuk struktur kuartener, kan ya. Interaksinya adalah interaksi lemah semuanya itu. Oke, Dek, jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa enzim itu adalah protein dengan struktur tersier atau struktur kuartener, ya. Jadi enzim itu tidak ada yang struktur primer. Kalau struktur primer belum jadi enzim biasanya, kan. Walaupun ada juga ini hormon, ya, hormon itu hormon peptida pendek itu struktur biasanya atau seringnya itu adalah molekul protein yang ada pada struktur dalam keadaan struktur tersier ataupun struktur kuartener. Ya. Artinya apa? Artinya enzim itu dibangun oleh suatu struktur yang sedemikian rupa dan banyak yang merupakan ikatan lemah, ya.
Jadi enzim itu interaksinya interaksi lemah. Apalagi dalam struktur tersier sudah ada interaksi antara gugus R. Interaksi gugus R misalnya hidrofobik, ya, itu membuat proteinnya menjadi melipat-melipat. Ya, ada interaksi hidrogen, ada interaksi elektrostatik misalnya, ya, atau van der Waals. Nah, interaksi yang paling kuat dalam suasana air, ya, interaksi yang paling kuat dalam suasana air atau suasana polar itu justru kebalik, interaksi hidrofobik, ya. Jadi yang hidrofob, yang non polar dalam keadaan yang sangat polar atau di dalam air itu interaksi yang cukup kuat, ya. Jadi saya kira konsekuensi dari enzim merupakan struktur tersier atau struktur kuartener itu dia strukturnya mudah berubah dengan kondisi lingkungan. Ya, misalnya kalau pH itu dinaikkan atau diturunkan, kira-kira apa yang terjadi di dalam interaksi hidrogen? Melda Octavia Tambunan. Melda nggak masuk? Iya Pak, ada. masuk Pak. Nah, Melda, apa yang terjadi pada interaksi hidrogen, ya, kalau pH-nya diturunkan, Melda? Halo. Iya Pak, kalau pH itu kan salah satu yang mempengaruhi nanti positif dan negatifnya Pak. Kalau misalnya pH-nya diturunkan dia akan cenderung asam, bukan, jadi kondisi lingkungannya akan bermuatan positif. Nanti dia mempengaruhi struktur protein tersebut, ikatannya Pak, mengganggu. Gimana cara mengganggunya? Nimas, bisa dibantu Melda, Nimas? Mungkin Nimas, ikatannya jadi lepas Pak. Jadi lepas. Ikatan apa yang lepas? Ikatan hidrogennya Pak. Gugus hidrogen dengan gugus hidrogen dari karboksil dengan aminanya Pak. Ya, jadi karena ada tambahan H+. Ini tambahan H+ ya, Melda. Kalau Iya, pH-nya diturunkan. Nah, H+-nya itu menggantikan H yang sedikit positif. Dulunya kan ada H yang sedikit positif berinteraksi dengan O misalnya yang negatif. Nah, H yang sedikit positif itu diganti oleh H+. Maka H-nya lepas kan ya. Artinya ikatan hidrogen yang tadi dari H dengan O yang tadinya berinteraksi sekarang putus interaksinya. Demikian juga kalau pH-nya dinaikkan menjadi basa. Artinya apa? Ada banyak OH-. Ya, ada banyak OH-. OH- bisa menggantikan O yang sedikit negatif itu, nempel OH-nya di H yang sedikit positif. Jadi O-nya atau O yang sedikit negatifnya itu dilepas. Oke, ya, jadi kembali karena dia terbangun oleh struktur-struktur interaksi yang lemah, struktur tersier maupun struktur kuartener dari satu protein itu mudah berubah. Apanya yang berubah? Konformasinya, ya.
Jadi konformasi itu bentuk 3 dimensi dari struktur-struktur itu yang ada pada ruang. Jadi konformasinya mudah sekali berubah. Ya, jadi dengan perubahan asam, perubahan basa, dengan temperatur itu misalnya bisa juga lepas interaksinya. Ya, jadi kalau interaksinya lepas, ya kita bilangnya unfolded. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari kamu semua. Maka kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada ya? Permisi Pak, saya mau tanya. Ya, monggo silakan. Saya ingin tahu Pak, contoh dari interaksi pada struktur kuartener itu contohnya seperti apa Pak? Terima kasih. Struktur kuartener bisa antara asam-asam amino yang ada gugus rantai samping asam amino yang ada di struktur tersier berinteraksi dengan struktur tersier yang lain. Misalnya yang satunya sedikit COO minus, misalnya ada negatif, nanti berinteraksi dengan yang sedikit positif. Atau misalnya pada hemoglobin. Hemoglobin itu ada ion logam Fe. Ya, Fe, nah baru ada gugus-gugus asam amino atau gugus samping dari asam amino yang bisa memberikan elektron bebasnya itu berinteraksi dengan koordinasi ya, kovalen koordinasi. Nah, itu membentuk juga struktur sekunder. Hemoglobin itu adalah struktur kuartener ya. Hemoglobin adalah struktur kuartener. Ya, Fe-nya ada di tengah, baru asam aminonya ada 6 protein tersiernya ada 6 yang saling berinteraksi atau barangkali ada 4 tapi nanti yang 2 diganti sama dimasuki oksigen itu kan, oksigennya yang kemudian diambil, nah yang keluar CO2 kayak gitulah ya. Itu salah satu contohnya. Masih ada yang mau disampaikan, ditanya, silakan Ngacung. Sudah, tidak ada lagi yang tanya nih. Kalau tidak ada yang nanya, Rindia, kalau saya mau keluar dari share screen itu gimana caranya, Rindia? Ada harusnya Pak kalau di atasnya atau di bawahnya ada stop sharing. Stop sharing itu di mana ya? Kalau enggak, Bapak bisa masuk ke Teams-nya, terus nanti di bagian yang dipencet share screen, dipencet lagi aja Pak. Harusnya nanti berhenti. Oh gitu. Masuk di tim. Kayaknya udah ya. Atau ini yang ke bawah ini apa nih? Saya dari tadi itu tidak bisa, tidak ada ini ya di komputernya. Ya sudah, saya keluar sebentar. Nanti saya masuk lagi karena saya mau ngasih share yang lain ya. Ya Pak. Saya akan share dari yang tempat yang lain. Bab 6 dulu. Bab 6 itu mana? Ini. Upload. Ya, kelihatannya banyak halamannya jadi agak pelan-pelan.
Kok lama banget? Ya, sabar sebentar ya. Sebelum itu bisa terbuka, kalau ada yang mau menyampaikan boleh juga. Mau tanya maksud saya. Oke, sudah kelihatan layar screen-nya? Sudah, Pak. Baik, jadi ini baru masuk ke enzimnya sendiri ya. Jadi selama ini Bapak ngajar apa Pak? Enggak, maksud saya masuk di yang enzim yang versi Leninger. Ya, jadi itu. Tapi nanti ya ada enzim versi yang lain. Jadi ya lah itu ini orang-orang yang banyak berjasa di dalam penemuan enzimologi. Yang kemarin saya cerita ada Holden Pauling itu. Ini Pak Haldan-nya itu, Pak Halden ya. Meninggal tahun 64 katanya. Tapi Pak Pauling dulu sih masih ada waktu saya sekolah S3. Tapi sekarang saya tidak tahu enggak itu. Itu Leonis Pauling itu. Nah, kemarin kita sudah diskusi deh mengenai enzim itu molekul protein. Dia bisa aktif sendirian atau dia baru bisa aktif kalau berinteraksi dengan molekul lain yang bukan molekul protein. Itu yang kemudian kita bilang kemarin ada koenzim, ada kofaktor, tapi juga bisa juga membentuk unit-unit tertentu ya. Jadi melakukan tadi struktur kuartener, baru enzimnya baru bisa aktif. Tapi ada juga enzim sendirian, struktur tersier dia bisa aktif. Nah, ini contoh dari beberapa molekul anorganik atau some inorganic ions, jadi untuk ion-ion anorganik yang berfungsi atau serve as cofactor for enzyme. Jadi kalau kemarin ditanya Pak definisi yang cofactor dengan coenzym dengan apalagi itu apa gitu loh. Nah ini ya ini saya ambil dari sini aja. Jadi cofactor maksudnya yang ion logam ya, yang anorganic molekul ya, jadi molekul anorganik ya, atau bahasa Inggrisnya ya inorganic ions. Jadi misalnya Cu itu fungsinya sebagai kofaktor pada enzim yang namanya sitokrom oksidase ya. Ada Fe2+, ada Fe3+, itu untuk sitokrom oksidase, untuk katalase ya, untuk peroksidase dan yang lain-lain. Dan masih banyak ion-ion logam yang lain. Ada K+, ada Mg+, ada Mn, ada Mo, ada nikel, ada selenium, ada zinc, dan yang lainnya. Jadi kembali banyak ion logam yang membantu kerja protein menjadi aktif sebagai enzim. Biasanya kita bilang kofaktor. Nah, ada juga molekul organik ya, jadi some coenzyme that serve as transient carriers of specific atom or functional group. Jadi ini kalau tadi apa namanya atom atau ion anorganik, yang ini molekul organik. Jadi molekul organik itu yang berfungsi sebagai koenzim ya. Jadi koenzim ada kofaktor. Nah,
Contohnya katanya koenzim itu molekul koenzim A gitu misalnya, atau biositin juga. Biositin itu precursor dari biotin, itu bisa untuk mentransfer gugus CO2. Ya, jadi chemical groups transfer. Jadi CO2 gugus yang ditransfer adalah gugus CO2. Koenzim A misalnya itu gugus asil, jadi kelompok asid. Dan di koenzim A ini biasanya sehari-harinya ada di pantothenic acid. Ya, ini sejenis vitamin ya, pantothenic acid and other compounds. Ada molekul deoksydenosil kabalamin, ini koenzim B12 ya, mentransfer gugus A. Ini dalam sehari-harinya kita bilang vitamin B12. Jadi dengan kata lain, koenzim itu kebanyakan vitamin itu. Tiamin, vitamin B1, folat, ada pyridoxal, vitamin B sekian lah ya, dan yang lain-lainnya itu. Termasuk ya nanti, jadi vitamin-vitamin itu diperlukan oleh tubuh karena memang diperlukan untuk membantu enzim atau membantu menjadi koenzim ya. Nah, kalau vitamin ini kita tidak punya, ya tentu enzimnya bisa jadi tidak aktif ya. Jadi kalau kemudian itu maksud saya Anda penting untuk mengkonsumsi vitamin ya, paling enggak ini. Tapi kalau vitamin D katanya untuk imunitas ya. Vitamin C, vitamin E umumnya untuk antioksidan dia, ya, jadi antioksidan. Jadi kalau kemudian ada inflamasi di dalam sel bisa dicegah kalau kemudian Anda mengkonsumsi vitamin C atau vitamin E. Nah, vitamin B ini kelihatannya banyak yang kemudian jadi koenzim. Nah, enzim itu sekarang jumlahnya banyak sekali, ratusan ribu kali sekarang ya. Dulu orang itu menamakan enzim itu, oh enzimnya bisa kerja mendegradasi protein. Kita kasih nama aja protease gitu kan. Tapi ternyata protease banyak juga. Wah, ini protease 1, protease 2 banyak. Enzimnya bisa menghidrolisis ikatan ester di trigliserida. Kita bilangnya lipase karena di lemak kan ya, jadi lipase, dan banyak yang lain. Ada protease yang kemudian ketemu di nanas, bromelin gitu kan, di pepaya, papain karena dari papaya gitu. Nah, lama-lama karena udah banyak sekali, maka asosiasi namanya International Union of Biochemistry kalau dulu, yang sekarang namanya International Union of Biochemistry and Molecular Biology, itu mengklasifikasikan atau mengelompokkan enzim menjadi 6 kelas, walaupun sekarang jadi 7 kelas ya. Jadi paling enggak kalau di textbook itu masih 6 kelas. Kelas yang pertama itu enzim dinamakan oksidoreduktase. Kalau enzimnya itu melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, jadi enzim-enzim, seluruh enzim yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi
yang ada di alam itu kita namakan oksidoreduktase. Jadi kerjanya dia adalah transfer of electrons, ya bisa hybrid ion OH atom atau atom hidrogen. Jadi ada oksidoreduktase, ada transferase, ada hidrolase, ada liase, isomerase, dan ligase. Nah, enzim-enzim yang tadi saya sebutkan itu masuk dalam kelompok besar hidrolase. Protease itu termasuk kelompok hidrolase. Lipase itu kelompok hidrolase. Ya, ada amilase gitu misalnya, itu juga masuk dalam kelompok hidrolase. Fungsinya atau aktivitasnya menghidrolisis reaksi atau biasanya bolak-balik ya, transfer of functional group to water ya, atau masukan lah ya. Jadi itu yang hidrolase. Transferase tentu namanya aja transfer, mentransfer atau memindahkan suatu gugus fungsi. Jadi itu. Dan yang lain, ligase saya kira Anda sudah kenal, yang tukang nyambung-nyambung. Yang paling terkenal T4 DNA ligase untuk nyambungkan untai DNA yang satu dengan untai DNA yang lain kan ya. Ada isomerase, itu transfer of group within molecule to yield isomeric form. Jadi membentuk bentuk isomerannya. Jadi itu klasifikasi enzim. Oke. Nah, kemarin saya sudah gambar kartunnya. Ada enzim, itu ada dua, ada bagian yang allosteric site, regulatory site, ada yang catalytic site, ya, atau bagian tempatnya proses katalisis atau yang berfungsi untuk melakukan katalisis, ada yang berfungsi untuk regulasi. Ya, nah ini contoh aja satu gambar molekul enzim. Ya, nah yang merah-merahnya itu adalah substrat yang nempel pada enzim yang mau dikatalisis. Tempat nempelnya substrat kita tahu namanya catalytic site kan ya, tapi juga sebetulnya persisnya itu catalytic center yang kemudian harus konformasi substrat dengan konformasi daerah aktifnya atau pusat aktifnya itu harus mirip atau sesuai. Yang kalau kita pakai lock and key, tapi kalau kemudian induce fit, ya walaupun tidak sama bentuk ruangnya, tapi interaksi enzim dengan interaksi substrat dengan enzim mampu merubah konformasi pusat aktif yang tadinya tidak cocok menjadi cocok. Jadi ada induce and fit. Nah, kemarin juga kita sudah diskusi bahwa katalis itu menurunkan energi aktivasi. Katalis suatu agent yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya, nah yang ini suatu gambaran aja. Jadi kalau ada suatu reaksi, katanya reaksi itu terbentuk kalau kemudian interaksinya itu melebihi energi transisi itu, ya. Jadi energi aktivasi itu delta G, walaupun kemudian nanti menghasilkan energi itu boleh. Jadi itu reaksi yang delta G-nya negatif kan ya. Jadi energi aktivasi harus dilalui.
kalau pengen reaksinya terbentuk. Nah, reaksi enzimatis adalah reaksi yang mencarikan mekanisme yang beda, di mana mekanisme itu perlu energi aktivasi yang lebih kecil. Jadi kalau dulu mekanisme reaksinya sesuai dengan gambar yang garis hitam, nah dengan adanya enzim, maka reaksinya, mekanisme reaksinya pakai gambar yang biru, ya, di garis biru. Nah, kita tahu garis biru itu mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga kita bilang enzim menurunkan energi aktivasi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini supaya saya jangan ngomong terus. Saya sudah 2 jam. Ini jam ketiga saya ngomong terus. Oh, udah malah jam 10 lebih. Ini jam keempat. Ngomong dari jam 7 nih, Dek. Silakan kalau kamu mau membantu saya untuk tidak ngomong, kamu dulu yang ngomong sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ngaco yang mau bertanya. Ya, belum ada ya. Ini bakalan saya ngomong terus nih. Rahman, Aziz, kamu hadir? Hadir, Pak. Tadi saya ngomong apa ya, Rahman ya? Mengenai Tentang enzim. energi aktivasi, Pak. Kenapa enzim energi aktivasinya? Gimana, Pak? Saya ngomong apa mengenai energi aktivasinya? Kalau energi aktivasi itu adalah semacam energi barrier yang harus dilewati agar reaksi dapat berlangsung. Nah, kalau katalis itu berfungsi untuk mencari jalur lain yang energi aktivasinya itu lebih rendah gitu agar reaksi dapat berlangsung lebih mudah. Oke, jadi itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Dek. Oke. Kalau belum ada, saya terusin dulu. Oke. Nah, ini katanya hubungan antara delta G dengan ketetapan kesetimbangan, ya. Yalah, ini malah nggak terlalu penting, tapi saya coba ke yang lain aja. Jadi kemampuan enzim untuk meningkatkan kecepatan reaksi itu sampai very fantastic, ya. Jadi di sini dibilang kalau ada enzim itu bisa kecepatannya bisa naik sampai 10⁵ dibanding kalau tidak ada enzim. Jadi some rate enhancement produced by enzyme. Misalnya ada enzim namanya orotidin monofosfat dekarboksilase. Itu kalau enzimnya tidak ada, kecepatannya misalnya cuma 1, dengan adanya enzim kecepatannya bisa 10⁻17. Kamu kebayang Raka Pradipta 10⁻17 itu berapa triliun itu, Raka? Banyak sekali, Pak.
Banyak sekali. Emang 1 triliun 10 pangkat berapa, Raka? 15, Pak. Eh, 1000 itu 10 pangkat berapa, Raka? pangkat 3, Pak. Kalau sejuta? Pangkat 6. Miliar? Pangkat 9. 1 triliun? Pangkat 12. Nah, pangkat 12. Jadi orotidin monofosfat dekarboksilase itu 1 miliar triliun gitu ya. 12, 10 pangkat 5 tadi berapa? 10 pangkat 5 ya sejuta lah, 1.000.000 triliun. Jadi kalau 10 pangkat 18 ya. 10 pangkat 17 1.000.000 triliun. Kalau 10 pangkat 12 fosfoglukomutase itu 1 triliun kali lebih banyak. Kalau triosa fosfat isomerase 1 miliar kali lebih cepat gitu ya. Jadi kecepatannya begitu. Jadi yang tadinya tidak jalan langsung sekedap selesai gitu. Ya maksudnya itu. Ya, jadi nah kembali misalnya bisa aja yang merah itu substrat, yang kuning bisa juga yang kemudian bisa meregulasi ya jadi yang proteinnya yang abu-abu itu ada, tidak harus hanya satu molekul lain yang berinteraksi dengan enzim. Jadi bisa mungkin ini yang ada koenzim kayak gitu ya, jadi nanti substratnya bisa keluar dan bisa masuk kalau yang merah itu substrat. Nah ini pengumpamaan bagaimana enzim memediasi atau katalis memediasi reaksi ya. Jadi kalau kemudian katanya tidak ada enzim, itu substrat berupa metal stick, kamu mau memutuskannya itu perlu energi yang cukup besar ya untuk membuat stick itu atau apa stick itu tongkat lah ya, tongkat itu jadi putus. Jadi tentu aja bisa dibengkokkan kalau sampai cetak kayak gitu. Tapi energinya tinggi sekali. Ada enzim tapi enzimnya tidak cocok. Jadi itu nempel kayak gitu, ya sudah nempel aja, tidak pernah putus karena enzimnya tidak cocok. Ya, nah, jadi lihat yang biru untuk yang B, ya B, tapi grafiknya yang biru. Jadi awalnya memang turun, tapi kemudian habis turun kan harus naik, naiknya juga jadi lebih tinggi dari yang biasa. Ya, naiknya lebih tinggi dari yang biasa. Jadi itu tidak pernah terjadi gitu, reaksinya seolah-olah. Nah, ada enzim yang cocok dengan substratnya membentuk transition state namanya ya, keadaan transisi. Jadi enzimnya itu berinteraksi substratnya dengan enzim menjadi ES.
demikian agar tidak terlalu tinggi. Ini satu-satu. Jadi kenapa kok muter-muter gitu? Pak, maaf, tadi suara Bapak tidak terdengar. Sepertinya nge-lag. Iya, ini HP saya pakai HP ini ya, komputer, sinyalnya. Tapi tadi itu ada telepon masuk, walaupun mungkin yang telepon biasa orang jualan ya gitu. Sekarang kedengaran nggak, Dek? Kedengaran, Pak. Oke, jadi pertama ini gambarannya. Bagaimana kita ilustrasi kalau enzim itu bisa mempercepat reaksi. Ya, jadi dengan misalnya andaikan ada stick katanya, ada stick logam, ada tongkat logam mau kita putus, ya itu tentu aja bisa putus kalau energi kita cukup besar, ya. Nah, bisa juga ada bantuan enzim, tapi enzimnya itu tidak pas. Jadi dia berinteraksi, tapi interaksinya itu langsung stuck gitu, tidak bisa karena tidak pas, jadi logamnya tidak bisa dikerutkan sehingga bisa memutus itu. Jadi kalau kita lihat kurva energinya, dia turun dulu, tapi naiknya jadi lebih tinggi ya gitu, lebih tinggi dibanding dengan yang tanpa enzim itu, karena enzimnya tidak pas. Nah, yang C, enzim yang cocok dengan si substratnya mampu membentuk keadaan transisi. Nah, kalau kita bisa lihat di grafiknya itu, grafik energinya, maka si enzim itu atau substrat sedemikian rupa naik dulu, baru turun, baru naik lagi, tapi naiknya cuma separuh gitu dari itu ya. Jadi jalan yang dipakai, kita pakai bahasa tadi, mekanisme reaksinya pakai jalan yang lain dengan energi yang lebih rendah. Nah, detailnya ini satu-satunya bisa dilihat yang tadi itu ada di bagian ininya. Ini yang tidak cocok. Jadi ya that's it, cuma dia nempel, setelah itu ya tidak bisa diputuskan si tongkatnya. Kalau ini nempel, baru kemudian si substrat atau tongkat itu bisa dibengkokkan, membentuk suatu keadaan transisi. Nah, baru dengan energi yang sedikit aja, tek kayak gitu, ya putus. Ya, jadi seolah-olah ada tangan kayak gitu karena si tongkatnya ikut bengkok sesuai dengan tangannya gitu, misalnya lentur tangan, kita mudah untuk memutuskannya. Ya. Intinya yang tadi, ya, jadi ini enzim dengan substrat awalnya berinteraksi dulu membentuk senyawa transisi ES. Nah, senyawa transisi ES itu sekarang sedemikian rupa S-nya itu membentuk produk, tapi belum dilepas. Jadi EP, transisi berikutnya. Ya, nah setelah EP baru enzimnya lepas, P-nya dilepaskan. Ya, jadi P-nya dihasilkan, enzimnya lepas. Oke, ya. Contoh adalah gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Jadi ini apa? Molekulnya kan sama tuh ya. Itu cuma isomer aja. Gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat.
Nah, ini contoh enzim yang kelompok enzim isomerase. Ini ada triose fosfat isomerase. Jadi keton yang tadi di C nomor 1 itu apa? Aldehid, bukan keton ya. Aldehid menjadi OH. Nah, OH yang di C nomor 2 akan menjadi gugus keton. Jadi ini perubahan itu aja. Molekul isomer. Nah, reaksinya seperti apa? Ya bisa macam-macam lah. Itu mekanisme reaksi. Ya. Jadi ada yang kalau ini reaksi kondensasi ya. Kondensasi itu apa? Penggabungan. Jadi penggabungan dulunya ada ester dengan asam akan jadi apa itu namanya, ketal atau apa namanya molekulnya. Oke, nah ini sebaliknya, reaksi itunya terus lama-lama katanya O dengan O-nya dengan melepas OR ya, maka O minus itu seolah-olah berinteraksi dengan CO yang di sana, OR-nya dilepaskan, ya, jadi membentuk lingkar itu. Kalau reaksi di sini kecepatannya cuma 1, tapi ini mekanisme reaksi. Ini tahap pertamanya kayak gitu, tahap keduanya 10⁵. Ya, jadi dengan kecepatan yang sangat tinggi lah ya. Jadi itu. Nah, kalau di mekanisme reaksi kimia itu ada namanya tahap penentu kan ya. Tahap penentu adalah tahap yang paling lambat. Jadi ngantri dulu, kalau itu lewat maka dengan cepat sekali dihasilkan. Jadi di sini membentuk lingkarnya itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kalau diterusin ya lah monggo. Ini ada lagi kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh juga mekanisme reaksi ya. Jadi mekanisme reaksi itu ini mekanisme reaksi apa kok saya nggak kelihatan, ketutup supaya ininya lepas, gimana caranya? Oh, itu harusnya stop presentasi itu ya. Ya, oke. Jadi ini reaksi kalau tidak pakai katalis katanya ya. Without catalyst, unstable charge intermediate break down rapidly to form the reactant. Jadi kalau tidak dikatalisis itu reaksinya bolak-balik, jadi bisa ke sana lagi. Ya, tapi when proton transfer to or from H2O dari atau ke H2O is faster than the rate of breakdown. Ini ternyata ada kacamata saya, otherwise saya tidak bisa melihat itunya. Ya, jadi tapi kok bawahnya saya nggak bisa lihat, ini buang ininya gimana ya? Buang ada susah.
Nah, jadi kalau pengen detailnya itu. Jadi ada O minus atau O yang punya elektron bebas yang sedikit negatif menyerang C yang sedikit positif karena ada ikatan dengan O itu, ikatan rangkap dengan O, karbonil, maka dia menyerang ke situ akan membentuk gabung menjadi OC kayak gitu ya, OC. Nah, katanya without catalyst, tanpa katalis, unstable intermediate breakdown rapidly to form reactant. Jadi kalau tanpa katalis itu hasilnya itu langsung balik lagi menjadi reaktan-reaktannya. Ya, jadi artinya reaksi kayak tidak jalan gitu loh. Ya, jadi reaksi kayak tidak jalan. Jadi ini ada spesies, ada reaktannya dua antara OH itu dengan karbonil. Nah, itu bisa bereaksi sebelum membentuk yang di bawah itu. Tapi kalau tanpa katalis, yang bawah itu selalu mempunyai kecepatan lebih tinggi untuk membentuk yang ke atas. Artinya kita ngelihatnya seperti tidak terjadi reaksi kan. Jadi seperti tidak terjadi. Nah, itu kalau kemudian nanti itu bisa diteruskan membentuk senyawa yang lain itu. Ini seperti inilah senyawa yang lainnya. Jadi yang lebih itu menghasilkan produknya seperti apa. Tapi ini contoh-contoh reaksi kimia aja. Nah, reaksi kimia itu selalu melibatkan, terutama reaksi kimia organik, selalu melibatkan elektron, pasangan elektron bebas atau yang tuna elektron. Jadi misalnya asam amino itu asam-asam amino yang biasa, yang aktif itu seperti glutamat, lisin, arginin, sistein, histidin, itu asam-asam amino yang reaktif. Dan biasanya asam-asam amino yang reaktif itu, yang punya gugus reaktif, itu yang ada pada pusat aktif enzim atau di catalytic center itu ya. Nah, kenapa dia aktif? Karena misalnya glutamat atau aspartat itu mudah melepas H-nya ya, menjadi CO-umin. Lisin sama arginin juga bisa melepas H+ menjadi RNH2 itu. Sistein itu juga ada SH bisa jadi S-. Histidin NH positif, kalau melepaskan H+-nya maka dia punya elektron, pasangan elektron bebas. Serin ROH, ini biasanya serin protease, gitu. Tirosin juga ada OH yang kemudian mudah menjadi O-. Ya, jadi asam-asam amino ini banyak berfungsi pada gugus aktif dari suatu enzim. Ya, atau kita bilangnya pusat aktif enzimnya itu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, ini saya skip. Oh, silakan deh, Sonia. Iya Pak, jadi mau nanya, suara saya feedback. Suaranya terdengar tapi memang agak mendengung dikit. Tapi ya silakan, kayaknya bisa. Sebentar atau ya, saya matikan ini, saya mute. Iya Pak, jadi saya punya pertanyaan. Tadi kan dikatakan kalau ada enzim yang bisa berikatan dengan substrat, cuman nantinya nggak bisa
mekanismenya nggak bisa terjadi gitu ya Pak, nggak aktif. Nah itu tuh kira-kira kenapa ya Pak? Udah jadi kompleks enzim dan substrat cuman nggak bisa berjalan gitu. Makasih Pak. Suara saya terdengar kan ya? Sorry, sayanya yang tidak terdengar karena masih saya mute. Terdengar deh. Makasih Pak. Jadi pitch up, mana pitch up? Ini yang kamu tanyakan kan ya? Halo? Yang mana Pak? Di saya slide-nya belum berubah. Oh, belum berubah slide-nya. Nah. Bentar, kalau gitu. Slide yang kelihatan di kamu apa, Dek, sekarang? Sekarang sudah berubah, Pak. Yang ini kan, yang kamu tanyain, dah? Iya, tadi kan, iya betul-betul yang itu. Ya, kalau mau yang ini ya, sorry. Yang ini ya, yang B tuh. Jadi Iya, itu Pak. ilustrasi aja. Ilustrasi kalau enzimnya tidak cocok dengan substratnya. Ya. Walaupun dia bisa nempel, tapi enzim itu tidak bisa mengkatalisis. Ya, jadi tidak bisa mengkatalisis. Berinteraksi tapi nempel. Misalnya, contohnya kalau itu substratnya substrat analog gitu ya. Substrat analog, kamu pernah dengar DNA sequencing enggak? Kalau DNA sequencing itu kan DNA-nya di nukleotidanya masuk satu demi satu toh? Oh iya Pak, saya sudah ingat. Tapi kemudian ada analog substrat yang DNTP yang tidak ada OH-nya. Ya. Nah, kalau tidak ada OH-nya, dia nempel kan si nukleotida itu. Tapi tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak ada OH di situ, sehingga kemudian tidak bisa gabung dengan nukleotida berikutnya. Nah, model substrat analog kayak gitu, nempel tapi kemudian berhenti. Tidak bisa melakukan katalisis, ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan kalau mau nanya ngacung dulu. Ya. Silakan, Dek. Pak, saya mau tanya. Tadi kan terkait tadi disebutin kalau vitamin-vitamin itu merupakan koenzim ya Pak, yang membantu kerja enzim juga. Iya Pak, suara saya terdengar Pak? Iya, terdengar. Oh, iya. Jadi salah satu koenzim adalah vitamin. Iya. Tidak semua vitamin koenzim. Iya Pak. Nah, tapi ada kadang vitamin itu ada dosisnya Pak. Misalnya satu hari konsumsinya dianjurkan 50 mg vitamin apa gitu untuk konsumsi perharinya. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira kalau misalnya ternyata kita mengkonsumsi vitamin itu dalam dosis yang lebih dari yang dianjurkan, itu apa yang akan terjadi ya Pak? Atau mungkin secara enzimatis itu seperti apa Pak? Apa bahaya atau enggak? Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi pertama gini, vitamin itu ada yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air kan ya. Itu kamu tahu kan? Vitamin namanya A, D, E, K. Itu vitamin-vitamin yang sulit larut dalam air. Oke. Nah, vitamin B dan vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Biasanya
untuk vitamin-vitamin yang tidak larut dalam air itu lebih strict nih. Jangan berlebihan gitu ya. Tapi kalau vitamin yang larut dalam air biasanya tidak terlalu strict. Berlebihan tidak apa-apa. Karena kalau dia berlebihan, toh larut dalam air bisa keluar lewat urin atau yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau vitamin itu tidak larut dalam air, kita mengkonsumsinya berlebihan, takutnya, ini takutnya sebetulnya ya, takutnya mempengaruhi ya tadi sistem enzimatik yang ada itu. Kalau memang vitamin itu fungsinya untuk komplement dengan enzim, maksud saya sebagai koenzim, ya nanti koenzimnya kebanyakan. Artinya enzim itu harus diproduksi cukup banyak kan ya. Kalau enzimnya diproduksi cukup banyak, artinya kesetimbangan metabolisme akan terganggu kan. Nah itu yang ditakutkan. Ya, jadi tapi kalau vitaminnya vitamin yang larut dalam air biasanya kita tidak masalah. Ya, maksud saya kamu minum vitamin atau makan vitamin C lebih dari kadarnya, toh sebetulnya akan dibuang. Tapi kalau kamu minum vitamin E berlebihan, itu tidak sulit dibuangnya. Dibuangnya lewat Oke, masuk lagi ya. Suara saya kedengaran lagi? Iya, terdengar, Pak. Ya, tadi terlempar soalnya. Sinyalnya mungkin ngilang kayak gitu. Jadi kembali tergantung jenis jenis vitaminnya. Ada vitamin larut dalam air, ada vitamin tidak larut dalam air. Vitamin yang tidak larut dalam air kita memang dianjurkan untuk tidak berlebihan. Tapi kalau larut dalam air sebetulnya no problem. Nah, takutnya masuk di dalam sistem-sistem enzimatik yang itu nanti akan mempengaruhi kesetimbangan metabolisme ya, kesetimbangannya yang terganggu. Jadi itu tentu bisa lebih bagus, bisa lebih jelek. Tapi kalau kemudian lebih jelek, ya nanti kita akan malah sakit, bukan malah sehat. Saya kira itu deh. Eli ya tadi. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tapi boleh saya konfirmasi sesuatu nggak Pak? Boleh. Kalau dari jawaban dari Bapak, saya agak menangkap bahwa apakah mungkin kalau enzim ini diproduksi sesuai dengan koenzim yang ada di sekitarnya gitu Pak? Atau bagaimana Pak? Ya sebetulnya enzim itu ada macam-macam, ada dua lah paling enggak. Ada enzim namanya konstitutif protein kan, atau enzim yang konstitutif protein. Itu terus-menerus dihasilkan. Ya, nah biasanya yang terlibat di dalam yang terlibat dalam metabolisme utama dia harus konstitutif ya. Jadi ekspresinya itu sifatnya protein-protein konstitutif atau enzim-enzim konstitutif. Ada yang inducible enzyme ya, enzim yang dihasilkan oleh sel pada keadaan sel itu cuma perlu enzim itu aja. Nah, itu biasanya inducible enzyme. Nah, kalau kemudian tadi adanya misalnya vitamin-vitamin yang berlebihan dan sulit larut dalam air, takutnya itu mempengaruhi kalau kemudian dia nempelnya di enzim-enzim yang
inducible artinya kan dia menginduksi nanti produksi dari si enzimnya. Bisa menginduksi tapi juga merepress juga mungkin ya. Merepress artinya menyetop itunya produksi dari ekspresi proteinnya ya. Tapi kembali itu unclear deh. Masih maksud saya itu masih sangat umum. Jadi detailnya ya sangat tergantung. Misalnya betul enggak vitamin ini kemana, ininya kemana, itu harus dibuktikan secara ya tentu percobaan di laboratorium ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan yang mau nanya. Ngacung. Atau kamu sudah pada lihat jam kamu masing-masing ya. Pak, kuliahnya sampai 10.40 Pak, gitu toh. Jadi sekarang udah jam 10.43. Jadi sudah saatnya Bapak tidak perlu meminta pertanyaan. Tapi boleh loh kalau ada yang mau nanya. Bolehlah 1-2 itu. Atau cukup kamunya. Ini kamu tuh kelihatannya hobinya pada ditanya, tidak nanya ya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada yang tanya, nanti di depan kita mulai dengan kinetika reaksi enzim ya. Jadi nanti ini kinetika reaksi enzim. Kalau Anda ada waktu, coba baca-baca mengenai kinetika reaksi enzim ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan ya. Kita seminggu sekali kan, ini cuma 2 SKS kan ya.